Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel P Project Makers. Video kali ini saya mau tes kapasitas real dari baterai Levo 4 yang sudah saya rakit sebelumnya ya. Oke, di sini dikarenakan kondisi baterainya ini bekas, jadi kondisi voltage-nya juga tidak merata ya. Jadi ada yang 3,3, ada yang 3,6. Ini dua buah 36 volt, 3,6 volt. Yang dua buah lagi hanya bisa di charge sampai 3,3 volt. Sedangkan untuk Levo 4 itu harusnya ketika di charge akan sampai di 3,65 ya, itu maksimalnya. Nah, untuk yang dua buah ini udah mentok di 3,3, jadi nggak bisa meskipun kita cas lama ini nggak akan naik ke 3,6. Nah, jadi di sini agar nanti pengukurannya seimbang, di sini saya ratakan dulu tegangannya. Ini semuanya udah saya ratakan tegangannya di 3,3 volt ya. Jadi ini 3,3 semuanya. Oke, nanti baru akan dikuras. Dan karena ini nggak pakai BMS, jadi saya akan pasang untuk cut off-nya ya, karena biar nggak terlalu nanti tegangan yang diambilnya atau terlalu rendah ya. Cut off-nya terlalu rendah kan berbahaya untuk baterainya, akan lebih cepat rusak. Nah, di sini saya sudah buat ini untuk low voltage disconnect-nya atau LVD ya. Saya buat sendiri pakai Arduino. Oke, ini pakai MOSFET bekas dari BMS. Jadi untuk di programnya udah saya set cut off-nya di sekitar 10 volt ya. Jadi ketika tegangannya mencapai 10 volt, nanti bebannya akan dimatikan ya, untuk mencegah baterai dari kerusakan. Jadi tegangan yang maksudnya kapasitas yang akan diukur itu sampai di batas 10 volt aja ya. Nanti kita lihat dapatnya berapa ampere hour. Di situ kalau di speknya sendiri ini kan kalau barunya di sekitaran 12 sampai 12,5 ya per selnya. Ini karena di seri, jadi ampernya akan sama 12,5 Nah, cuma karena ini dalam kondisi bekas, tentunya akan lebih kecil daripada spek aslinya. Apalagi dua baterai ini udah gak bisa di charge sampai 100% ya. Nah, jadi ini kurang lebih kondisi baterainya di 90%an lah ya. Nah, mungkin nanti kalau saya beli lagi ini akan saya carikan tegangan yang balance, jadi 36 sama yang 36 juga gitu. Nah, supaya hasilnya lebih bagus dan gak sayang gitu. Ini kan jadi ngikut ke arus terkecil ya, ngikut ke tegangan terkecil nanti jatuhnya. Untuk pengukuran energinya atau kapasitasnya saya menggunakan ini ya, wattmeter DC. Nah, untuk wattmeter DC-nya ini akan dipasang sebelum LVD ya. Jadi ketika outputnya diputus, di sini wattmeternya nggak akan mati. Jadi saya masih bisa melihat kapasitasnya berapa Untuk bebannya sendiri, karena emang rencananya ini pemakaiannya untuk beban-beban kecil ya, saya akan tes dulu menggunakan lampu Philips. Ini 14,5 watt ya tulisannya di sini, dan akan dinyalakan menggunakan inverter rakitan ya. Ini inverter rakitan yang biasa saya pakai. Ini high frekuensi ya. Ini juga ada PLTS kecil ya, pakai aki kecil. Sekarang saya akan tes kapasitas ini. Jadi ini sengaja pakai beban lampu supaya energinya nggak terbuang sia-sia ya. Jadi nanti ketika malam hari kan masih bisa menyala gitu, menerangi di daerah luar rumah ya. Daripada kita pasang misalkan dipakaikan loadnya seperti ini, untuk bebannya misalkan pakai resistor itu kan hanya menjadi panas ya. Kalau menjadi cahaya kan bisa dimanfaatkan lagi gitu. Jadi nggak sayang kita untuk energinya nggak terbuang sia-sia. Oke, saya mau setup dulu untuk penempatannya. Oke, udah saya setup. Ini untuk baterainya saya simpan di atas inverter.
Untuk LPD-nya udah menyala, bisa dilihat di sini ketika LPD menyala ampernya masih 0,00, artinya ini konsumsi dayanya kecil ya. Jadi nggak terlalu boros untuk Arduino, dan rangkaian MOSFET ya, MOSFET-nya nggak terlalu boros di sini. Tegangannya sekarang di 13,3 volt, nanti akan dikuras sampai 10 volt. Untuk lampunya ini saya simpan di luar, mungkin nanti nggak kelihatan nih. Nah itu di atas. Nah mungkin nanti akan dinyalakan ketika udah agak sorean aja ya, supaya sampai malam bisa menyala dan energi cahayanya bisa terpakai yang nggak terbuang sia-sia. Di sini akan saya tes berapa konsumsi daya yang ditarik oleh ini ya, oleh lampu. Oke, untuk dayanya di 17 watt ya sekarang. Jadi akan dikuras dengan ampere 1,3 sampai habis nanti. Ini ketika tegangannya di 10 volt akan otomatis cut off. Oh ya, ini mungkin buat selanjutnya aja ya. Ini udah saya desain, ini rangkaian untuk battery balancer. Saya menggunakan Arduino Pro Mini di sini. Ini ada 4 buah MOSFET dan ada resistor untuk pengurasan atau untuk loadnya ya. Nah, tapi untuk rangkaian ini belum saya tambahkan bagian cut off. Jadi ini masih percobaan. Mungkin nanti kalau ini PCB-nya udah datang, saya akan percobaan untuk bagian cut off-nya. Jadi cut off charger dan discharge-nya ya. Nah, jadi untuk PCB selanjutnya akan dibuat komplit, jadi BMS ya, BMS komplit, bisa pakai LCD, mungkin bisa ditambah Bluetooth atau lain-lainnya ya. Ini untuk nanti aja. Oke, jadi seperti ini ya. Karena modul LPD-nya saya pasang di sini, ini setelah wattmeter, jadi ketika cut off wattmeternya akan tetap menyala ya, jadi aman. Saya masih bisa melihat energi yang telah terpakai. Ini kan 0,03 ya AH-nya. Setelah dilakukan pengurasan, ternyata di sini LPD yang saya buat cut off-nya nggak pas di 10 volt ya. Ternyata di sini terukur di 9,2 malahan. Untung nggak melebihi 9 ke bawah ya. Setelah pengukuran di sini ternyata kapasitasnya bisa dilihat, tunggu, hanya 5,6 ampere ya, atau 5900 miliampere di sini. Jadi penurunan kapasitas dari baru sampai yang sekarang saya tes ini ya sekitar 50% ya, harusnya 1200. Mungkin ini juga karena dua sel yang sebelumnya saya cek maksimal pengecasannya hanya di 3,3 atau hanya 90%-nya. Sedangkan yang duanya lagi itu bisa sampai 3,6. Sepertinya masalahnya di situ. Ini harus dilakukan pengetesan baterai satu persatu. Jadi nanti bisa dirakit ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, sekarang saya mau cek sel baterainya satu persatu ya, tegangannya berapa, apakah terkuras. Oke, apakah terkurasnya merata. Saya copot dulu. Oke, ini agak susah. Oke, saya tes satu persatu untuk selnya. Kita cek dulu voltage totalnya. Oh, jadi 9,39 ya ternyata cut off-nya. Atau mungkin juga bisa pas di 10 volt tapi terkuras oleh wattmeternya ya. Karena wattmeternya kan nggak di cut off.
Oke, coba satu persatu. Ini saya tes dulu yang awalnya 3,6, yang bisa dicas sampai 3,6 ya. Jadi ini dalam pengetesannya semua rata di 3,3. Bisa dilihat di sini masih 3,2 ya. 3,2. Satunya 3,2. Nah, dan ini yang mengkhawatirkan ya. Dua sel yang ini nih. Tuh. Ternyata yang dua ini udah parah banget. Udah parah banget, ini ngedrop sampai 0,1 volt. Yang satunya masih 2,8, berarti yang satu ini nih jelek. Ini mungkin untuk pengetesan kali ini udah cukup ya. Sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya, ini sepertinya saya harus beli lagi sel yang untuk pengganti ini ya. Minimal saya beli satu lagi untuk menggantikan yang ngedrop ini. Soalnya ini udah parah banget. Ketika dikuras gak bisa merata, terkuras tegangannya sama gitu, jadi gak bisa, udah jomplang banget perpindahannya, perbedaannya ya. Oke, kalau yang 3,6 ini yang sebelumnya dicek, yang bisa dicas sampai 3,6 ini bagus. Ini juga lumayan. Oke, ini yang satu nih, dropnya parah. Jadi kemungkinan ini kalau dipakai BMS, pengecekannya ini nggak bisa sampai tadi ya 5,6 ampere. Ini pasti di bawahnya itu. Oke, mungkin di video selanjutnya saya coba cek kapasitas baterainya satu persatu sebelum diputuskan untuk membeli satu pengganti lagi ya soalnya untuk selnya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.